luar biasa, tinggal 10 bulan lagi. Ini sudah bulan ketiga, bulan Maret. Oke, hari ini kita masuk firman yang judulnya Tuhan kasih iman yang memindahkan gunung. Jadi selama 1 bulan ini kita mau bicara tentang iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung adalah iman yang melakukan sesuatu yang mustahil jadi nyata. Karena yang memindahin gunung itu kan gak mungkin ya. Mindahin gunung ada yang bisa, gak bisa kalau dilakukan dalam daging gitu. Jadi kita mau belajar sepanjang bulan ini bagaimana iman kita itu bisa menjadikan apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Ya, siap belajar ya? Oke, kita masuk pelajaran pertama di Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Sudah? Yuk, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sampai situ. Setelah itu Paulus menulis tentang Adam, tentang Habel, Henok, Nuh, Abraham, semua pahlawan-pahlawan iman. Tentang dia akan ceritakan satu demi satu imannya Habel. Dikatakan karena iman Habel kepada Allah, bahkan sampai dia mati darahnya masih bisa berbicara. Itu iman punya kekuatan, bukan cuma ketika engkau hidup, tapi setelah engkau tidak ada di dunia ini, engkau masih bisa berbicara. Iman itu punya kekuatan, bukan cuma di dunia nyata, tapi di dunia di kekekalan. Jadi iman itu everlasting. Jadi iman itu punya, teman-teman bisa tangkap ya, bahwa iman itu punya kekuatan yang dahsyat. Semua hukum alam punya kekuatan, tetapi kekuatannya cuma berlaku di dunia, selama dunia ada. Tetapi yang namanya iman adalah hukum alam roh yang berlaku sekarang, nanti, di dunia ini, dan sampai selama-lamanya. Itu kekuatan iman. Sampai Habel ketika sudah mati pun darahnya, Tuhan bilang bukan karena darahnya, bukan karena kesalehannya, bukan karena kekudusannya, bukan karena imannya. Darahnya masih bisa berbicara. By the way, apa yang terjadi di mana corona? Wuhan. Beberapa teman itu mempelajari sejarahnya. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu di Wuhan ini banyak terjadi penganiayaan orang-orang Kristen. Dan disinilah kita bisa lihat bahwa darah orang-orang beriman itu masih bisa berbicara dan Tuhan bertindak. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa apa yang kita mau pelajari bulan ini itu adalah sesuatu kekuatan yang dahsyat yang teman-teman dan aku punya, dan itu diberikan buat kita. Cuma ada banyak anak-anak Tuhan yang nggak tahu cara pakainya, nggak ngerti cara pakainya, sehingga iman ini nggak punya energi apa-apa untuk mendatangkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, gitu. Jadi seperti kita punya handphone paling canggih, tapi itu nggak dikonekin, nggak bisa pakai, gitu. Kenapa aku bagikan ini supaya ngerti, karena selama ini kita ngerti iman tuh cuma sekedar iman ya, percaya sama Tuhan. Oh no. Iman itu power. Iman itu power. Masih ingat karena imannya perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia pegang jubah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ada kuasa yang keluar dari Yesus. Jadi iman dia itu punya power untuk menarik kuasanya Yesus
keluar. Jadi itu by force, ngerti nggak? Itu keluar by force. Sampai Tuhan Yesus sendiri bilang, siapa yang menjamah saya? Karena saya merasa ada kuasa yang keluar. So it by force. Dia sendiri tidak, istilahnya dia sendiri tidak sebelum itu dan sesudah itu, biasanya kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat, kesembuhan dan sebagainya, itu dengan willingly kan. Ada orang yang nanya, Tuhan kalau engkau mau, Tuhan kalau engkau dapat, engkau bisa dan sebagainya, dan dia bilang aku mau, aku dapat gitu. Tetapi yang ini dengan iman, even seolah-olah Tuhan gak mau melakukan sesuatu, by force mujizat itu terjadi. Bisa melihat gak kekuatannya iman, kedahsyatannya iman kayak gitu. Itu yang kita mau pelajari hari ini, yang mau pelajari sepanjang bulan ini. Nah, hari ini aku akan bagikan bahwa iman ditulis adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, the unseen. Iman itu kerjanya bukan di hal-hal yang terlihat oleh mata. Jadi kalau kita memakai iman dengan logika, dengan pola pikir, dengan apa yang bisa kita tangkap, itu jaka sembung bawa golok, jaka sembung naik ojek, kagak nyambung jack. Karena iman itu hanya bekerja di hal-hal yang mata ini nggak bisa lihat. Oke? Satu, iman bekerja tentang Tuhan. Segala sesuatu tentang Tuhan itu engkau harus pakai iman. Karena apa gak kenal Tuhan? Secara aku kenal Pak Ruslan, ketemu Floda, ngobrol sama dia gitu. Tuhan itu alam roh yang kau gak pernah lihat. Kenapa kau bisa percaya? Why? Karena iman. Dan iman itu yang membedakan kita dari orang-orang ateis di luar sana. Karena mereka pakai logika. Apa yang tidak bisa dilihat, apa yang tidak bisa disentuh, apa yang tidak bisa dirasa, it is not real. So God is not real. Betul? Betul? Orang ateis begitu. So, kenapa kita bisa percaya? Kalau bukan karena iman, you cannot reach God. Karena Tuhan di luar akal budi dan pemikiran kita. Segala sesuatu tentang Tuhan, engkau harus pakai iman. Nggak bisa pakai logika. Yang kedua, segala sesuatu tentang jiwa dan tentang roh manusia, engkau harus pakai iman. Segala sesuatu yang ada di dalam alam roh manusia, jiwa itu dengan iman. Roh kita satu saat nanti akan ada di kekekalan bersama dengan Tuhan. Tubuh kita kemana? Tubuh kita ke mana? Kembali ke mana? Kembali ke debu. Tetapi roh itu yang membuat kita hidup selamanya adalah iman. Kita percaya segala sesuatu di dalam roh itu kita percayanya dari iman. Lalu yang ketiga, hal-hal spiritual, baik roh yang berasal dari Tuhan maupun roh yang di luar. Hal-hal spiritual ada kan? Tentang alam-alam roh itu dari iman. Percaya nggak kalau setan ada? Percaya, setan ada kok. Ada orang yang bilang saya nggak percaya setan ada. Setan itu ada, tapi dia di alam roh gitu. Nah, kita taunya, ngertinya bahwa setan itu ada itu dengan iman itu. Bukan iman istilah kita beriman kepada dia ya, bukan. Tetapi ini aspek iman yang membuat kita bisa menangkap bahwa itu ada, gitu ya, ngerti ya sampai sini. Lalu kemudian apa lagi? Iman itu tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kita nggak pernah kontak tentang masa lalu kan? Hal-hal tentang Tuhan Yesus,
Engkau terima Tuhan Yesus betul-betul ada berjalan di dunia ini, walaupun semua bukti-buktinya di Israel ada. Secara pribadi engkau terima dari mana? Dari iman. Karena 2000 yang tahun yang lalu sejarah ya, kita baca dari buku, baca dari Alkitab. But you believe on it, it's your faith. Ya kan? Karena kalau bukan karena iman, sulit untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena secara secara tulisan sejarah, Yesus itu hanya manusia yang tinggal di Israel, orang Yahudi, orang baik, guru yang ngajarin baik, umurnya 33 tahun, matinya mengenaskan, dibunuh dan sebagainya. Tetapi kau bisa memanggil Yesus adalah Tuhan, itu iman. Padahal itu terjadinya masa lampau. Oke. Lalu tentang apa lagi? Yang kelima tentang masa depan. Tentang masa depan, apa yang terjadi di depan? Itu dengan iman, dengan faith. Apapun, misalnya gini. Nggak usah jauh-jauh deh. Besok pagi gue bangun. Itu yang kerja iman loh. Itu yang kerja iman. Karena secara logika yang namanya tidur itu sudah 75% engkau mati. Betul? Yang bekerja cuma jantung dan alam bawah sadar. 75% kita sudah nggak ada di dunia ini. Gitu. Berarti kalau engkau masih percaya besok masih ada di Trikom, masih ada di kafein, masih masuk di sini, itu cuma iman bahwa besok itu masih ada hari esok untuk saya. Tentang masa depan itu pun kau cuma bisa menyentuh masa depan, menggapai masa depan dengan iman. Oke, hal-hal itu. Lalu kemudian yang terakhir, iman itu bekerja tentang impian, tentang harapan. Ada di sini nggak punya mimpi sama sekali, nggak punya harapan, membesarkan anak tanpa dreams, tanpa ini anak maunya begini, terus dia gitu punya keluarga tanpa ada harapan apa-apa. Nggak ada, kita semua punya harapan ya, punya harapan untuk masa depan. Apalagi yang jomblowers ini masih punya harapan untuk punya pasangan hidup, menikah gitu ya. Adi udah senyum. Masa depan, tentang impian, tentang keinginan hati, itu yang bekerja bukan mata, tubuh, jasmani, no, it's your faith that work. Gitu. So, aku mau tanya, dari semua yang tadi aku bagikan tentang Tuhan, tentang roh manusia, tentang alam roh, tentang masa lalu, tentang masa depan, lalu tentang impian di depan dan sebagainya, persentasenya lebih banyak mana dengan yang real yang kita punya sekarang? Semua itu yang tadi tempat iman bekerja itu dibandingkan dengan real yang sekarang yang ada pada kita, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasa, yang bisa kita pegang, itu besar mana persentasenya? Besar hal-hal itu tadi kan. So berarti logikanya engkau lebih perlu hidup dalam iman atau dalam melihat? Sebenarnya yang lebih urgent engkau butuhkan iman atau apa yang engkau bisa lihat dan engkau bisa pegang atau engkau bisa pikirkan dengan logika? Karena skopnya ternyata kecil banget. Kalau kita ngerti ini, skop apa yang kita bisa pikirkan, yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasa itu so small. Dari seluruh the whole universe, dari the whole life, hidup kita aja, itu persentasenya kecil banget. Mau dibilang 10%? Ya mungkin bisa ya. Bisa lah 10%, tapi aku rasa mungkin enggak. Tetapi di luar itu ada lebih banyak hal yang kau butuh iman untuk bekerja di situ. Sampai sini ngerti ya teman-teman ya? Sampai sini ngerti. So hari ini aku pengen teman-teman ngerti bahwa iman itu it's power yang menjadi kebutuhanmu
Karena memang sebenarnya engkau dealing dengan alam yang jauh lebih besar daripada skop yang engkau punya. Sampai situ dulu pelajaran hari ini. Supaya mengerti, karena kebanyakan kita berpikir bahwa iman percaya itu cuman ya aku percaya sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan Yesus, aku percaya sama Roh Kudus, hanya sebatas itu. Nggak ngerti bahwa iman is the ultimate power yang sebenarnya kau punya untuk apa? Untuk meraih Tuhan, untuk meraih masa depan, untuk meraih impian, untuk meraih keinginan, untuk meraih harapan. Dan iman itu sebenarnya work by force. Sampai di situ, tinggal di sini dulu. Minggu depan kita belajar lebih dalam lagi. Ada yang mau ditanya nggak? Soalnya kalau di pertanyaan di akhir bulan ternyata selama ini akhirnya blank. Ada yang mau ditanya nggak tentang ini dulu aja? Bu, Tentang ini. yang tadi bisa dijelasin lagi yang iman work by force-nya itu selain dari yang tadi pertama kali wanita pendahara hantu